Suami bilang dia berselingkuh karena kitanya punya kekurangan A, B, C, D, E. Dia meminta maaf, ingin kita dapat memperbaiki rumah tangga ini. Aku menerimanya dengan kondisi masih sangat trauma dan belum bisa memaafkan perselingkuhannya. Tapi aku mengakui dan menyadari bahwa kekuranganku yang disebutkan oleh suami semuanya memang benar selama ini aku lakukan. Kalau kondisinya seperti ini, aku harus apa Mi? Oke, siapa yang relate sama kondisi barusan ya? Jadi nggak sedikit teman-teman kita yang mendapati suaminya ketahuan selingkuh, lalu begitu ditanya kenapa kamu berselingkuh, suami menyebutkan karena sebetulnya selama ini tuh kita A, B, C, D, E, F, G. Menurut suami banyak perbuatan-perbuatan, sikap-sikap dan sifat-sifat kita yang akhirnya membuat suami merasa tidak bahagia, mungkin kurang bahagia, tidak dihargai, tidak dianggap, tidak didengarkan, merasa sendirian, gak bisa jadi diri sendiri saat ada di rumah bersama kita. Hingga begitu lagi di luar ketemu dengan perempuan lain, dia merasa lebih happy, lebih hidup, lebih dianggap, dan lebih bisa jadi diri sendiri. Emang boleh nih laki-laki berselingkuh terus kok seenak jidatnya tetap nyala-nyalahin kita? Sebenarnya bukan tentang boleh gak boleh ya, sah-sah aja. Sebenarnya kan orang lebih enak ketika ditanya dia menjawab dengan kejujuran, supaya kita juga jadi tahu sebenarnya apa sih yang jadi reason kok lo gituin gue. Meskipun ya apapun alasannya, perselingkuhan tidak dibenarkan dan sampai kapanpun gak akan pernah menjadi solusi dari masalah yang selama ini mungkin suami rasain waktu berumah tangga sama kita, yang lagi dihadapin sama suami kita saat menjalin rumah tangga sama kita. Karena berselingkuh bukannya menyelesaikan masalah sama kita, yang ada malah menimbulkan masalah baru. Sedangkan kekurangan-kekurangan kita di mata suami atau masalah-masalah yang sumbernya adalah dari sikap dan sifat kita selama ini ya tidak terselesaikan karena tidak pernah disampaikan. Atau mungkin jangan-jangan udah sering disampaikan tapi kitanya tetap merasa selalu benar dan merasa selalu yakin suami mah ujung-ujungnya pokoknya bakalan kalah dan dengerin apa kata gue. Tapi ujung-ujungnya nah jadi bumerang ya. Jadi ini tuh bukan tentang benar salah tapi tentang balik lagi ke tujuan masing-masing. Kalau emang betul tujuannya adalah ingin memperbaiki rumah tangga ini, ingin kembali rujuk dan bisa terus menjalankan rumah tangga ini, pastinya informasi ini akan kita terima sebaik mungkin. Informasi ini akan kita manfaatkan untuk menjadi solusi supaya masalah yang terjadi di rumah tangga kita itu nggak membawa rumah tangga ini semakin lebih hancur, lebih parah, bahkan bisa lebih bahagia kembali seperti dulu. Kalau bisa ya jauh lebih baik daripada dulu saat belum ada masalah. Jadi gimana Mi intinya kalau kita lagi menghadapi kondisi kayak begini? Ya kalau kita lagi menghadapi kondisi seperti ini, menurut Mimi kalau memang tujuan dan niat kita adalah nggak mau bercerai sama suami, kita harus bisa menerima informasi ini sebagai sesuatu untuk membangun diri kita. Karena percuma kalian rujuk, kamu memaafkan suami tapi kamunya nggak mau menyadari bahwa oh ya ternyata aku juga punya kekurangan. Yang mungkin aja benar kekuranganku ini selama ini memang membuat suami akhirnya merasa tidak dihargai, merasa tidak bisa jadi dirinya sendiri, merasa tidak nyaman dan tidak bahagia lagi menjalankan rumah tangga. Maka kalau benar aku ingin rujuk, berarti perubahan dan perbaikannya harus jalan dari dua-duanya. Dianya berubah, akunya juga berubah. Supaya niat kita, ikhtiar kita berdua untuk rujuk dan kembali memperbaiki rumah tangga ini itu ada hasilnya. Hasilnya adalah keindahan, kebahagiaan rumah tangga yang kembali seperti surga rasanya. Boleh kok suami ngomong kayak gini pada saat dia ketahuan selingkuh. Jadi bukannya dia pure minta maaf tapi malah ikut quote unquote gitu ya, kayak menyerang kita atau menyalahkan kita balik, boleh-boleh aja. Apalagi laki-laki itu memang cenderung ketika dia berbuat kesalahan, apalagi mungkin ya di kondisi yang sangat kepepet kayak begini gitu, salah satu hal yang secara otomatis mekanisme yang ngajakin dia melakukan adalah self defense atau membela diri. Nah, tapi bagian dari membela diri atau bukan sebenarnya saat orang kasih tahu kita, terutama dalam hal ini suami ya, ngasih tahu sama kita apa sih sebenarnya menjadi kekurangan-kekurangan kita. Itu kan sebenarnya sebuah kebaikan, sesuatu yang akan bermanfaat baik untuk hidup kita loh. Bukan cuma untuk sama suami dan untuk rumah tangga ini, tapi untuk hidup kita. Kalau rumah tangga ini kan masih wallahu alam bisawaf ya, apakah masih akan betul kita nih jadi suami istri sampai meninggal atau enggak, itu kan tetap semuanya takdir jodoh di tangan Allah. Kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi saat kita mau jadi orang yang lebih baik dan ada orang yang mau ngasih tahu kita apa sih sebetulnya yang menjadi kekurangan kita, apalagi sebetulnya selama ini kita sudah menyadari bahwa yes benar kita orangnya kayak begitu, mungkin ini adalah momentum yang terbaik buat kita bisa mulai memperbaiki diri kita. Balik lagi, bukan cuma untuk bisa memperbaiki rumah tangga ini, bukan cuma untuk bisa memperbaiki hubungan kita sama suami, tapi lebih utamanya adalah untuk bisa membuat kita jauh lebih bahagia. Karena kalau kita udah jadi manusia yang lebih baik, menurut Mimi, mau apapun ending ke depannya kita nggak rugi. Kalau
kalau rumah tangga ini kembali berhasil, rujuk dan kembali bahagia begitu ya, insya Allah dua-duanya akan jadi jauh lebih bahagia karena kitanya lahir jadi manusia baru yang lebih baik. Kalaupun ternyata rumah tangga ini nggak bisa kita pertahankan, paling tidak kemungkinan untuk kita bisa bahagia di hubungan kita selanjutnya itu tinggi karena kita udah punya keinginan, bahkan udah belajar merubah kekurangan-kekurangan kita yang dulu-dulu. Gak salah. Jadi buat kamu sekarang para istri yang saat ini, saat suaminya ketahuan selingkuh terus dia ngasih tahu bahwa aku selingkuh karena kamu kekurangannya ini, dan terus kamu dengerin, terus kamu yes, belajar mengalah, belajar menerima lagi, mengalah, merubah semua kekurangan-kekurangan kamu, lebih menyadari lagi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kamu dan hak-hak suami. Enggak, kamu gak bodoh, kamu gak lemah, kamu gak lagi dibego-begoin, kamu gak lagi melakukan keputusan yang salah. Kalau ada sahabatmu atau teman kamu yang ngomong kayak begitu, kamu senyumin aja. Karena menurut Mimi, ini adalah perbuatan yang mulia, keputusan yang mulia, keputusan yang benar. Apalagi kalau perubahan pengen jadi manusia yang lebih baik, istri yang lebih baik, perempuan yang lebih baik, ibu yang lebih baik, ini dilakukan bukan semata-mata untuk suami, untuk orang lain, tetapi lebih utamanya adalah untuk diri sendiri. Ini mulia banget, udah sesuai banget ya sama kehendak semesta, sama kehendak Tuhan yang emang maunya manusia-manusianya ini, kita semua ini ya, ciptaan-ciptaannya dia ini semakin hari, setiap hari menjadi manusia yang lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Jadi mulia banget. Kamu jangan merasa kalah, jangan merasa hina, jangan merasa gagal karena suami yang ketahuan selingkuh, tapi yang berusaha berubah jadi manusia lebih baik itu kamu. Yang jadi banyak mengalah, yang jadi banyak nimbangin, yang jadi lebih banyak ngikutin keinginan suami itu kamu, istrinya. Padahal dia yang ketahuan selingkuh. Nggak apa-apa, ini sah-sah aja. Banyak istri yang mengalami hal ini. Jangan diseselin, harus disyukurin, harus dipelukin, disayangin dirinya karena kamu tuh semulia itu jiwanya. Sadari bahwa kamu adalah makhluk wanita, istri, ibu yang memiliki jiwa yang sangat mulia. Karena ketika suami menzolimi kamu, kamu malah beritikat baik untuk merubah dirimu jadi lebih baik. Sadari kalau kamu punya kelebihan, value semulia itu. Peluk diri kamu, bilang makasih sama dia, hargai dia dan perjuangannya sejauh ini. Sehingga kamu jadi bisa lebih tahu juga apa yang pantas kamu dapatkan, apa yang enggak. Karena kamu akhirnya bisa tahu siapa diri kamu yang sebenarnya, berapa nilai diri kamu yang sebenarnya. Kamu jadi lebih sayang sama diri kamu sendiri karena kamu tahu kamu berjuang setiap hari untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketika kamu udah menyadari value kamu, nilai kamu sebagai wanita, sebagai istri, sebagai perempuan itu seberapa besar, Mimi yakin akan lebih mudah untuk kamu memutuskan mana sikap dari manusia manapun yang pantas kamu terima dan mana yang enggak. Mana manusia-manusia yang pantas kamu pertahankan, mana juga yang enggak. Siapapun itu ya. Jadi gak apa-apa banget kalau suami yang ketahuan selingkuh yang berusaha jadi lebih baik, malah kita itu gak apa-apa banget. Upgrade terus diri kita, sibukkan diri kita dengan mengupgrade diri kita jadi versi yang lebih baik lagi setiap hari. Sambil kita lihat nih suami ikhtiarnya gimana, pembuktiannya gimana. Setelah dia minta maaf dan minta rujuk, lalu kitanya udah belajar berubah, suami itu gimana? Apakah dia juga menunjukkan ikhtiarnya untuk jadi suami yang lebih baik dan menebus kesalahannya? Kalau iya, kan berarti udah searah, udah sejalur ya. Berarti sebenarnya ujian perselingkuhannya itu jatuhnya menjadi berkah buat rumah tangga, buat kalian. Karena akhirnya dua-duanya jadi berusaha menjadi pasangan yang lebih baik untuk satu sama lain. Setelah mungkin bertahun-tahun lamanya ada penumpukan rasa nggak enak yang mau disampaikan tapi nggak pernah bisa disampaikan, sehingga perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik itu juga terhambat. Yang ada bukannya makin dekat, kalian malah makin jauh. Berarti kalau kalian gara-gara perselingkuhan suami ini membuat kalian berdua jadi sama-sama berubah lebih baik dan membuat kalian berdua jadi jauh lebih dekat dan harmonis, ini kan berarti sebuah berkat. Memang arah atau takdir rumah tangga tiap orang itu menurut Mimi beda-beda ya. Ada yang jalannya tuh kayaknya lurus aja, santai aja, adem ayem aja. Ada juga yang bak bik buk, ada juga yang kayak begitu. Tapi menurut Mimi, selama arahnya sama-sama ingin menjadi manusia yang lebih baik dan punya keluarga yang lebih bahagia, itu mulia banget dan pasti ganjarannya juga luar biasa dari Allah. Nah, kalaupun ternyata enggak, suami malah jadi semena-mena, malah semakin hari semakin buruk sama kita, tentukan mau berapa lama suami boleh kayak begini. Let's say setahun 2 tahun, berapa lama kita kasih dia kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia punya itikat baik dan mau berubah juga. Kalau dalam jangka waktu yang kita kasih suami tetap nggak bisa memberikan perubahan yang terbaik, berarti kan kita tahu harusnya solusinya apa. Oke, nah buat teman-teman yang mau sharing langsung one-on-one sama Mimi, boleh klik link di bio caranya seperti apa untuk janjian sama tim Mimi dan sharing langsung sama Mimi ya. Semangat!